Gimana perasaannya Mas Heru? Ya dibilang sedih ya. Kalau nginget pas ibu itu kambuh itu ya, nggak bisa ngapa-ngapain dia, nggak bisa ngerasain apa-apa. Pernah pas itu kan, pas sholat tarawih, terus dia kambuh sakitnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini lanjutan dari video tadi ya. Kalau tadi udah sama Mbak Nanda, sekarang sama Mas Heru. Mas Heru ini sebagian dari supporter kita, pendukung Cenut TV juga. Nah kali ini kita akan menanyakan pertanyaan yang sama seperti kita menanyai Mbak Nanda tadi. Udah siap ya Mas Heru? Siap. Enggak, Mas Heru ini tahu nggak kita mau nanya apa? Nggak tahu ini malah. Dari tadi tanya nggak dikasih tahu pertanyaannya apa kan? Ya sebenarnya kita ini mau menanyakan hal-hal yang nanti tahu sendirilah. Siap. Oke, siap ya? Siap, oke. Tapi sebelumnya ini cuman permainan ya. Jangan dianggap apa-apa, jangan dianggap ya pokoknya ini cuman permainan, bukan bermaksud apa-apa. Oke, siap ya? Siap. Boleh disebutkan namanya? Nama Heru Saputra. Umur? Umur 21 tahun. 22 baru kemarin. Jadi tua kamu ya, Her? Ternyata saya masih muda. Status. Status belum menikah. Terus sekarang masih lanjut pendidikan atau udah kerja? Sekarang kerja. Kerja di pabrik swasta ya. Gajinya berapa? Kalau gaji, kalau UMR Lampung ya 26 per bulan. 26 juta. 2.600.000 mas. Wah parah, 26 juta ngelebihin gaji presiden kayaknya ini. Oke, next. Kamu tahu kan di dunia ini nggak ada yang kekal. Ya. Di dunia ini maupun hewan maupun manusia itu ada saatnya kita dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Atau bahasa sehari-harinya akan meninggal dunia. Aku mau tahu berapa orang sih di dunia ini orang yang kamu sayang? Ada berapa banyak? Kalau yang pertama pasti ibu ya. Semua juga pasti sangat sayang sama ibunya kan. Berapa banyak orang yang kamu sayang? Banyak. Ya banyak sih, semua keluarga pasti saya sayangi kan. Nggak mungkin saya nggak sayang sama keluarga saya. Iya, terutama keluarga lah ya. Ya. Kalau bicara tentang orang yang kita sayang pasti banyak bener ya. Terutama keluarga, saudara, terus sahabat-sahabat. Apa enggak pacar? Oh, woi, playboy nih, Hero. Playboy. Jangan mau sama dia. Enggak udah tobat. Taubat. Oke, kita mulai ya. Siap. Dari sekian orang yang kamu sayang di dunia ini, kami minta kamu tuliskan 10 saja di kertas orang yang kamu sayang. Ini nama apa emang? Jangan nama, kayak misalnya pacar, terus bapak, ibu, bibi, sahabat gitu aja. Nggak perlu nama. Jadi ini tadi ngabarin Mas Heru juga kita dadakan. Kebetulan dia nggak kerja hari ini karena ini hari Minggu. Jadi pas bener. Jadi ini nggak ada setting-settingan ya. Oh ya, ini pemberitahuan buat teman-teman di rumah. Bagi yang mau ikutan permainan ini boleh ikutan. Siapin kertas aja sama alat tulis. Boleh ikutan ya. Nanti kita akan ajukan pertanyaan. Kalian boleh jawab juga di rumah. Udah ini 10 kan? Sudah. Udah 10. Boleh kasih lihat ke kamera.
Sudah ya 10 ya. Ya 10 orang. Oke, kita mulai. Yuk bagi yang di rumah, bagi yang mau ikutan, udah siap pulpen sama kertasnya? Kita mulai pertanyaannya. Tadi kan Heru saya suruh menuliskan 10 orang yang Heru sayang di dunia ini, Ya. 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 Dari sekian banyak orang yang Heru sayang ya. Iya benar. Jadi coret 1 orang yang Heru sayang. Coret yang Heru relakan untuk meninggalkan Heru terlebih dahulu. Coret 1 orang. Sudah. Berat nggak mas? Dibilang berat, pasti berat karena dia kan keluarga juga buat saya, dan jasa dia di waktu saya kecil tuh banyak gitu. Oke. Ya semua orang pasti tahu. Yang di rumah juga ya ikutan. Udah dicoret 1 orang. Coret 1 orang yang kalian sayang untuk kalian relakan untuk pergi duluan dari dunia ini. Tapi ini bukan bermaksud apa-apa loh ya. Sekali lagi ini cuma permainan. Dan yang kedua, coret lagi 2 orang. Wajib jawab ya. Sudah. Gimana perasaannya setelah mencoret 3 orang yang Heru sayang? Ya masih sama kayak yang pertama tadi ya. Pasti berat ya. Iya berat. Tinggal berapa? Ada 7 lagi. 7 lagi ya. Sekarang Heru coret 1 orang lagi. Sisa berapa? 6 orang lagi. 6 orang lagi berarti Heru coba coret 2 lagi. Pasti berat. Sudah? Udah. Sisa? Tinggal 4 orang lagi. Sekarang Heru coret 2 orang lagi. Yang di rumah, teman-teman di rumah boleh ikutan ya. Udah. Tinggal 2 orang lagi. Boleh tahu 2 orang itu siapa? Bapak sama ibu. Bapak sama ibu. Iya benar. Kalau aku nyuruh coret salah satu, kira-kira sanggup nggak dari mereka? Kalau dibilang sanggup apa enggak ya, kan kayak kata Mas Kriswan tadi ya, semua di dunia itu nggak ada yang Kekal. kekal. Nah, pasti semua bakalan balik sama yang di atas. Kalau dibilang berat ya berat, tapi tetap harus lapang dada yang nerima semua itu. Apa namanya? Harus terima lah, namanya sudah takdirnya, mungkin harus ninggalin kita, entah itu bapak kita dulu atau ibu kita dulu. Coba deh gini aja. Kita kasih kelonggaran, kita sisain 2 orang aja. Kita nggak suruh coret salah satu dari mereka, bapak sama ibu ya. Ya benar. Kita pengen tahu aja alasan Heru kenapa nggak coret 2 orang itu tadi dari awal. Kenapa mereka kamu sisain di terakhir? Buat mungkin teman-teman juga yang ikutan mungkin ya, pasti
nyisain yang terakhir itu ibu dan bapaknya. Kenapa? Kalau menurut saya, kalau ibu pastilah kita tahu kan, ibu itu gimana sih ngurusin kita dari kecil, dari ngelahirin kita, terus nyusuin kita, ngerawat kita sampai sekarang kita segede gini kan. Dan yang kedua bapak, kalau bapak itu yang menafkahi keluarganya, tulang punggung keluarganya, dia rela buat ngapain aja supaya keluarganya itu bisa tetap makan, bisa senang gitu kan. Bapak itu bakal ngerelain apa, rela buat ngelakuin apa aja lah buat keluarganya. Bapak itu adalah superhero. Iya. Terus ada lagi nih, Mas Heru coba tulis unek-unek Mas Heru di kertas, tulis unek-unek, terus harapan Mas Heru kepada orang tua. Boleh juga doa Mas Heru ditulis juga. Ya, siap. Apa gini aja dia? Mending ditulis apa diungkapin? Ungkapin aja deh buat apa namanya, cerita ke teman-teman gitu kan, Oke deh. pengalaman hidup saya gitu. Ya udah, sekarang Mas Heru ungkapin unek-unek Mas Heru terhadap kedua orang tua maupun unek-unek, terus apa harapan Mas Heru kepada orang tua. Yuk sekarang boleh ungkapin. Kita lihat kamera ya. Siap. Kalau buat yang pertama, ibu dulu ini ya. Kalau ibu saya itu orangnya cerewet, keras kepala. Pastilah namanya ibu-ibu pasti semua kayak gitu kan, cerewet, keras kepala. Iya, orang tua itu nggak ada jeleknya. Ya. Dia cerewet karena ada tujuan untuk, bisa jadi untuk memperbaiki akhlak anak, Ya benar. kelakuan anak. Ah. Nah, itu. Nah itu kalau ibu saya kayak gitu ya, nggak tahu kalau ibu-ibu teman-teman kayak mana kan. Kalau sayang pasti sayang sama anak-anaknya. Cuman ibu saya itu orangnya nggak mau nerima apa namanya, masukan dari orang lain dengan mudah gitu. Bisa nerima cuman pasti susah gitu. Pasti ada yang nggak nerima bener lah. Ada unek-unek di belakang gitu kan. Yaitu sebagian dari watak masing-masing manusia. Iya. Kalau doanya, ibu saya kan udah tua ya, umuran sekitar 60 ke atas. Bukan, saya udah sakit komplikasi, udah nggak bisa capek, jadi harus di rumah aja gitu kan. Yang pertama ibu saya sakit, didiagnosa sama dokter dia sakit lemah jantung. Terus baru-baru kemarin ini lambungnya juga udah ini sakit juga katanya kan. Jadi setiap bulan itu 1 bulan 2 kali check up ke dokter gitu. Jadi ngambil obat Itu wajib. wajib, setiap 2 minggu sekali pasti ngambil obat. Kalau saya sebenarnya nggak setuju sih kalau ibu saya harus tergantung sama obat gitu, karena nggak baik juga buat organ dalamnya. Tapi mau nggak mau ya, namanya orang sakit, kalau udah dianjurin dokter kayak gitu pasti mau aja karena dia mau sembuh gitu. Itu namanya Mas Heru, perlu diketahui, usaha, ikhtiar, dan berdoa. Iya. Tentang hasil sembuh atau tidaknya, ya itu Yang kan. kuasa yang nentuin. Terus apa lagi ya? Bapak. Kalau bapak sih, bapak orangnya pendiam sih, dia nggak banyak ngomong. Cuman kalau sekali marah, udah nggak ngeliat itu siapa yang dimarahin. Kalau udah sekali marah, pendiam. Terus apa ya? Kalau bapak nggak banyak ini sih. Orangnya pendiam sih, nggak ini. Tapi gampang tersentuh hatinya bapak. Yang penting bapak itu superhero Buat keluarga kita sendiri. buat keluarga. Iya benar. Ada lagi? Pengennya sih buat anak-anaknya ya,
buat kakak saya kan anak terakhir nih kan dari 5 bersaudara ini. Oh, anak terakhir. Ya anak Tapi udah terakhir. tua ya. Ya makanya orang tuanya udah berumur juga udah 60 tahun ke atas sudah. Pengennya kalau saya sendiri sih ya, pengennya tuh kedua orang tua saya itu udah di rumah aja gitu kan, nggak usah yang kerja atau ke ladang gitu kan. Pengennya sih kayak gitu. Jadi keperluan keluarga itu digantiin sama anak-anaknya gitu kan. Sekarang udah gede-gede, udah bisa nyari duit sendiri. Tapi bapak ibu saya yang nggak mau malahan, selagi masih bisa katanya. Gitu. Pasti bangga mereka. Lihat anak-anaknya udah besar, udah cari duit sendiri. Pastinya sering traktir makanan dong sama ibu, sama bapak. Kalau Mie ayam itu habis kerja. iya kalau ada rezeki lebih masih. Kalau Itu terkadang orang tua itu bahagia bukan berarti melihat anaknya ngasih banyak harta. iya benar, Bener ya. benar. Kadang-kadang ngelihat anaknya seneng dapat kerjaan, terus nggak sedih, Iya. anaknya nggak sedih, bisa makan. Itu udah seneng banget orang tua. Pastilah. Terus ada lagi? Cukup. Nggak, ini buat teman-teman ya, kalau misalnya masih bandel kalau diomongin sama orang tuanya. Kalau yang saya rasain sekarang ya, kalau ngomongin bandel, udahlah gak usah bandel lagi. Apa gunanya itu? Kalau mau bandel cukup ngerasain aja, tapi jangan diterusin gitu. Kalau udah ngerasain oh kayak gini rasanya bandel tuh kayak gini gini. Kalau udah ngerasain ya udah gitu, jangan diterusin. Karena lihat aja ke depannya tuh fungsinya apa gitu buat kita itu. Kalau Guna ya. ya kalau nggak ada gunanya ngapain gitu diterusin. Mending udahan aja deh. Ingat sama orang tua kita. Mungkin dia mikirin kita di rumah, kalau kita lagi di luar rumah, pulang malam, nggak tahu kita ngapain kan. Mending jadi orang bener aja deh. Pasti orang tua kita juga senang ngeliat anaknya bener gitu. Itu tadi sebagian dari motivasi Heru buat teman-teman biar udah deh, gak usah bandel-bandel lagi. Ya, Cukup di masa kecil. Oke lah kalau masih kecil masih batas wajar lah ya. ya benar. Bandel itu. Ah, Kalau udah kayak kita kayaknya udah nggak bisa lah bandel-bandel lagi ya. ya udah kepake lah, yang di kepala ini udah kepake gitu. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Sekarang coba kamu ungkapin ke orang tua. Ngomong ke orang tua. Anggap aja kamera ini orang tua kamu. Kamu mau ngomong apa sama orang tua kamu sekarang? Bisa menghadap ke kamera. Buat bapak sama ibu, semoga terus diberi kesehatan sama yang kuasa, Amin. diberikan panjang umur. Terus buat ibu terutama cepat sembuh, jangan sering gini kambuh lagi sakitnya. Semoga cepat diambil sakitnya. Terus dia anaknya bisa senang lihat ibu sehat. Mohon maaf kalau anaknya masih bandel buat diomongin, masih pengennya menang sendiri. Kami sayang sama ibu, bakal ngelakuin apa aja kalau itu bisa buat ibu sembuh. Terus Ungkapin semua gak apa-apa. doain anak-anaknya bisa buat ibu sama bapak bahagia. Amin ya robbal alamin. Itu aja. Udah.
dibilang sedih ya. Kalau inget pas ibu itu kambuh itu ya, nggak bisa ngapa-ngapain dia, nggak bisa ngerasain apa-apa. Pernah pas itu kan, pas sholat tarawih, terus dia kambuh sakitnya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngerasain apa-apa. Ditempelin air panas aja dia nggak ngerasa kalau itu panas, padahal itu air mendidih baru ngerebus, cuman dia nggak bisa ngerasain apa-apa. Dari situlah baru saya sadar gitu, ternyata kalau sampai dia nggak ada kayak mana rasanya. Makanya saya pesan sama teman-teman tadi, kalau orang tua yang masih sehat jangan bikin dia sakit hati gitu. Bikin dia senang aja. Dari situ aja. Kebanyakan dari orang laki ya, anak laki kayak kita biasanya gengsi. Ya Oke, benar, kalau gengsi. Kita berani ngomong di kamera, kita berani ngomong sama kawan kita. Bahkan kamu berani kan? Saya tanyain, kamu jawab dengan tegas. Ya. Coba gimana kalau kamu ke orang tua langsung, berani nggak ngomong kayak gini? Bukan berani deh, apa namanya? Biasanya kalau anak laki itu sok cool kan? Ya benar, pasti itu. Kan kayak gengsi bukan, tapi sok cool, kita sok-sok mau ngungkapin sayang. Kadang-kadang, mak, aku kangen sama mama, mak, apa ya, aku sayang sama mama, gengsi kan? Ya benar. Itulah anak laki, kebanyakan kayak gitu ya. Ya, yang penting dari hati kita jangan dirubah. Orang tua tetap orang tua. Jangan putus sayang sama orang tua. Pokoknya secerewet apapun Ibu Heru, sekeras apapun Bapak Heru, tetap sayangi mereka. Siap. Karena kalau nggak ada mereka, Heru nggak bakal ada di dunia ini. Ya. Oke, untuk yang terakhir, doa Heru untuk orang tua. Silakan. Ya Allah, tolong berikanlah kesembuhan buat ibu saya supaya bisa senang, bisa kumpul lagi sama anaknya yang jauh, terus bisa bikin senang cucu-cucunya nanti. Buat Bapak, sehat selalu, semoga tetap diberi ketabahan, cari rezeki buat anak-anaknya, terus pokoknya doanya yang terbaik buat Bapak sama Ibu. Semoga panjang umur, Amin ya Rabbal Alamin. selamat dunia akhirat. Amin. Dah. Ya, ini mungkin sebagian kecil, mungkin setitik doa ini ya dari Heru. Mungkin kalau Heru di rumah atau sehabis sholat mungkin lebih banyak lagi doa ya sama orang tua. Siap. Pokoknya jangan putus doa sama orang tua. Ya. Doakan mereka, buat mereka senang selagi ada di dunia. Yang terakhir, paling terakhir, pokoknya ini udah nggak ada akhir-akhiran lagi. Ini terakhir. Ya. Coba pesan-pesannya buat teman-teman di rumah, buat yang masih punya orang tua lengkap maupun yang sudah ditinggalkan orang tua. Apa pesan-pesan untuk mereka? Pesan-pesannya sebelumnya nih ya, bukannya saya sok tahu gitu ya, tapi kan ini berbagi pengalaman aja, pengalaman saya ke orang tua saya gitu.
Jadi buat teman-teman yang masih punya orang tua lengkap, masih sehat gitu, sayangi mereka, jangan buat mereka kecewa, jangan buat mereka sedih gitu. Bahagiain mereka, terus doain yang terbaik buat kedua orang tua. Terus buat yang udah ini, yang mungkin udah ditinggalin sama ibunya atau sama bapaknya duluan gitu, doain semoga mereka itu ditempatkan di sisinya yang terbaik pokoknya. Amin ya Rabbal. Terus doain orang tua kita semoga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Udah, itu aja sih. Dah selesai pertanyaan kita. Ya. Mau nanya nih, gimana sih perasaan kamu kok tiba-tiba kamu ditanyain kayak gitu, datang-datang sama kita? Perasaannya gimana? Apa kaget? Apa kok, loh, kok saya ditanyain kayak gini gitu? Kalau awal sih sebenarnya thanksin ya pastilah semua juga, apalagi sama bukan apa ya, kalau sama keluarga sendiri mungkin kalau cerita kayak gini kan wajar gitu ya, ini kan sama teman juga, sama Kriswan, terus sama teman-teman juga. Kaget ya kaget sih, cuman ya nggak ada salahnya gitu kita cerita ke orang lain gitu, kita bagi cerita, mungkin ada nasihat dari teman kita gitu. Kalau positif kita ambil, kalau nggak positif ya udah dengerin aja sih, jangan dicuekin, itu cuman dengerin aja gitu. Sempet nangis nggak tadi? Air mata mungkin? Ya pastilah, namanya kayak inget kayak gitu pastilah. Oke, ya udah. Boleh nggak video ini kita upload di YouTube kita, Jenuh TV? Boleh Nggak ada masalah? nggak ada masalah, Nggak ada yang perlu ditutupin? nggak ada sih, buat cerita buat teman-teman aja gitu Intinya buat motivasi ya. ya, buat motivasi teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Heru, Mas Heru udah nyempetin kesini. Kita tadi dadakan bener ya, Ya. ditelepon, dilalahnya ya bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, sekian dari Mas Heru dan saya Kriswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi